Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Budi Luhur. Ya, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-10. Oke, nah di pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, kali ini kita akan bahas metode lainnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, yaitu menggunakan metode eliminasi Gauss-Mod. Jadi kalau kita lihat dari namanya, metode ini merupakan perbaikan daripada metode Gauss-Seidel kemarin. Baik, ada beberapa langkah atau algoritma untuk penyelesaian kalau kita mau menyelesaikan persamaan linier menggunakan metode eliminasi Gauss-Pipot ini. Nah, yang pertama itu adalah langkah-langkahnya kita nanti akan melakukan forward elimination. Yang langkah pertama itu adalah forward elimination atau penyederhanaan. Jadi nanti kita akan mengubah sistem persamaan linier itu sama seperti yang kemarin. Koefisiennya kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Di sistem persamaan liniernya kita nyatakan dalam bentuk matriks AX sama dengan B, di mana yang A ini adalah matriks koefisien daripada sistem persamaan linier tersebut. Nah, setelah dirubah ini, tujuannya adalah untuk yang pertama kita akan melakukan pengecekan dulu atau seperti yang sebelumnya kemarin, kita akan cek determinannya untuk menjamin bahwa sistem persamaan linier tersebut mempunyai solusi tunggal. Atau dia kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik kemarin, dia berpotongan. Nah, dengan cara melihat nilai determinannya. Ketika determinannya itu tidak sama dengan 0, artinya dia mempunyai solusi tunggal. Nah, dari situ nanti kita akan sama seperti kemarin, itu langkah awalnya kita mengecek, kemudian nanti kalau di eliminasi Gauss-Pipot ini, matriknya itu akan kita sederhanakan. Matriknya akan kita sederhanakan, yaitu dengan cara mengubah matrik tersebut menjadi matrik segitiga atas. Nah, ini matrik segitiga atas yang bentuknya kira-kira seperti ini nanti. Nah, kalau kita perhatikan matrik ini ya berbentuk yang awalnya itu semuanya ini tidak 0, komponen-komponennya atau elemen daripada matrik ini kita rubah menjadi matrik yang komponennya itu 0-nya hanya di bagian bawah sini, sehingga matrik ini kelihatan membentuk segitiga seperti ini. Nah, segitiga atas itu ya maksudnya yang bagian tidak 0-nya itu di bagian atas, karena ada juga matrik itu yang segitiga bawah ya. Segitiga bawah artinya 0-nya yang di atas. Jadi kalau yang segitiga atas ini 0-nya yang di bagian bawah ini, yang di sini elemen-elemen ini, yang tidak 0 itu di bagian atas. Nah, seperti itu ya.
Nah, nanti jadi kita akan mengubah dulu atau menyederhanakan matrik yang koefisien awalnya yang kita bentuk dari sistem persamaan linear tersebut. Bahkan di sini ada sistem persamaan linear yang ordernya 3 kali 3 atau ukurannya 3 kali 3. Jadi 3 kolom, kemudian 3 kolom, kemudian 3 baris. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan kita di langkah pertama ini, di Gauss pivot ini, kita mengubah bentuk matrik koefisien ini menjadi matrik segitiga atas seperti ini. Nah, itu. Nah, caranya gimana? Nanti akan kita lihat bagaimana mengubah matrik ini menjadi matrik segitiga atas, yaitu dengan cara menolkan elemen-elemen yang di sini. Jadi caranya cara aljabar, sebenarnya itu gimana caranya kita membuat elemen yang di sini, 3 elemen ini menjadi 0. Atau nanti kita mengacu kepada untuk mengenolkan yang ini. Di kolom pertama kita acuannya adalah komponen yang di sini. Kemudian untuk yang di sini, kolom kedua, acuannya adalah komponen yang ini. Nah, itu. Jadi secara aljabar kita tentukan bagaimana caranya supaya ini 3 ini dengan mengacu kepada ini, yang 2 elemen di kolom pertama ini mengacu kepada elemen A11 ini, supaya jadi 0 2 ini, supaya jadi 0. Gimana cara? Baik, itu langkah pertama. Jadi menyederhanakan dulu dengan cara mengubah menjadi matriks segitiga atas seperti ini. Karena kalau nanti kita mau menentukan variabelnya itu, variabel ini x1, x2, x3 ini, kalau dia dalam kondisi matrik yang penuh seperti ini, agak kesulitan. Makanya di langkah pertama ini kita sederhanakan dulu, dengan cara mengubahnya menjadi matriks segitiga atas. Nah, setelah langkah pertama ini selesai, kita ubah menjadi matriks segitiga atas ini, maka nanti di langkah kedua itu kita melakukan back substitution atau substitusi balik. Jadi mensubstitusi secara bertahap nilai peubah atau variabel yang telah terjawab ke persamaan lain untuk menentukan solusi persamaan yang lain. Nah, jadi tadi di langkah pertama kita sudah mengubah matrik koefisiennya menjadi matriks segitiga atas seperti ini. Kemudian nanti dari sini ya kita kalikan untuk membentuk dia kembali menjadi persamaan linear seperti ini. Nah, dari sini nanti kita akan menemukan variabel-variabel yang kita cari. Nah, ketika di baris ketiga ini tinggal satu elemen saja yang nilainya tidak 0, maka ketika kita rubah menjadi persamaan, dia akan jadi seperti ini. Nah, dari sini kita akan mudah sekali untuk menentukan nilai X3-nya itu. X3 itu, kalau kita lihat dari persamaan ini, maka X3 itu sama dengan B3 dibagi dengan R. Nah, jadi kita akan dapatkan salah satu variabelnya, nilai variabelnya dengan mudah di langkah kedua ini. Atau kemudian setelah dapat X3, kita lakukan substitusi balik. Itu maksudnya dari yang X3 ini nanti kita
balik ke X2-nya. Nah, untuk menentukan X2-nya, 3 ini kita masukkan ke sini. Nah, itu. Ya. Dari sini nanti kita akan dapatkanlah nilai variabel X2. Nah, kemudian secara aljabar juga ini nanti setelah ini dapat nilainya, kita masukkan ke sini, dikalikan dengan Q-nya, kemudian nilai B-nya ada di sini, di 2-nya, maka kita akan dapatkan X2. Secara aljabar karena pindah-pindahkan luasnya, kemudian nanti terakhir dibagi dengan P, dapatlah nilai X2. Nah, setelah dapat X2, maka kita substitusikan lagi, kita balik lagi ke yang paling atas, ke persamaan yang paling atas ini. Nah, kita substitusikan nilai X2-nya ini, kemudian X3-nya juga ke sini. Nah, dengan demikian nanti akan didapatkanlah variabel nilai daripada variabel X1-nya. Kita dapat X1, ini cara aljabar biasa, kita pindahkan luasnya setelah kita substitusikan, kemudian nanti terakhir X1 itu dibagi dengan A11. Nah, dari langkah dua langkah ini kita akan dapatkanlah nilai daripada masing-masing variabel yang kita cari. 1, X2, kemudian X3-nya. Nah, jadi di sini kemungkinan langkah iterasinya itu tidak terlalu banyak. Ya. Kemungkinan ya ini ketika kita lakukan proses substitusi balik ini, nanti kita akan langsung mendapatkan atau dia langsung konvergen. Ya. Jadi nilai variabelnya itu, akar-akarnya itu akan kita dapatkan di langkah kedua ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk algoritma atau langkah-langkah untuk melakukan penyelesaian persamaan sistem persamaan linear itu menggunakan metode eliminasi Gauss-Pivot ini. Nanti, eliminasi Gauss-Pivot. Jadi ingat, langkah pertama yaitu kita mengubah menjadi matriks segitiga atas. Yang jelas sistem persamaan linear itu kita rubah dulu menjadi bentuk matriks seperti ini. Kemudian dari situ maka langkah pertamanya kita membuat elemen-elemen yang di sini menjadi 0 dengan cara aljabar. Kemudian setelah itu nanti kita tentukan masing-masing variabel X-nya itu dengan melakukan substitusi balik atau back substitution. Jadi setelah berubah menjadi segitiga atas seperti ini, kemudian kita nyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, dari sini kita akan menemukan masing-masing variabelnya itu, nilai variabelnya. Kita mulai dari yang bagian persamaan yang terakhir ini, kemudian kita balik lagi ke persamaan yang kedua ini, kemudian kita balik lagi ke persamaan yang pertama. Nah, makanya dikatakan di sini adalah substitusi balik, karena nanti dengan mengubah bentuknya jadi seperti ini, yang awalnya tadi matriksnya itu penuh, kemudian kita ubah menjadi beberapa elemen ini menjadi 0, sehingga akan kita dapatkanlah nilai variabel yang terakhir ini. Dan dari sini kemudian kita balik ke persamaan yang kedua, dapat X2-nya. Dari
setelah dapat X3 kemudian X2, kita balik lagi ke persamaan yang pertama, dapatlah kita nilai variabel X1 dengan mensubstitusikan nilai X3 dan X2 yang didapat pada langkah yang sebelumnya tadi. Kira-kira seperti itu langkah-langkah atau algoritma untuk penyelesaian menggunakan metode eliminasi Gauss-Pipot ini. Nah, kita lihat ke contoh. Di sini ada sebuah sistem persamaan linear. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita disuruh menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Pipot. Kemudian penelitian hingga 2 desimal. Jadi kalau eliminasi ini mungkin sebenarnya kalian itu sudah sempat dapat ya di yang sebelumnya pelajaran matematika itu, mungkin diingat lagi dulu pernah yang Bapak singgung di sebelumnya juga, kita untuk menyelesaikan persamaan linear ini kita menggunakan eliminasi kemudian substitusi seperti itu ya. Jadi kita hilangkan dulu beberapa variabel, kemudian nanti dari situ dapatlah variabel yang lain dengan cara mensubstitusikan. Nah, di sini angkanya kira-kira seperti itu. Jadi eliminasi, tapi eliminasinya dengan cara mengubah menjadi matriks segitiga atas tadi. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana penyelesaian daripada sistem persamaan linear ini sesuai dengan langkah metode eliminasi Gauss-Pipot tadi. Yang pertama itu kita lakukan forward elimination atau penyederhanaan. Nah, kita rubah. Jadi dari persamaan ini tadi, sistem persamaan ini kita ubah menjadi bentuk matriks. Ingat, langkah pertamanya untuk mengecek atau menentukan apakah sistem persamaan linear ini mempunyai solusi tunggal, itu kita tentukan nilai determinannya terlebih dahulu. Cara yang kemarin boleh menggunakan cara sarus ataupun cara yang lainnya. Nah, untuk melihat bagaimana nilai determinan daripada matriks tersebut. Nah, syaratnya ingat yang kemarin, apakah dia mempunyai solusi tunggal atau tidak. Nah, itu dia akan mempunyai solusi tunggal ketika nilainya itu determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini contoh ini sudah kelihatan bahwa nilainya tidak sama dengan 0, artinya dia punya solusi tunggal. Nah, sehingga kita bisa melanjutkan langkahnya menggunakan metode eliminasi Gauss-Pipot ini. Langkah pertama tadi adalah kita membentuk matriks ini menjadi matriks segitiga atas, yaitu dengan cara menolkan elemen-elemen yang ada di sini. Nah, di bawah ini ya, 3 elemen ini kita nolkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan mengenolkan 2 elemen ini di baris kedua ini, kemudian di baris ketiga. Nah, untuk mengenolkan 2 elemen ini, kita mengacu kepada komponen di baris pertama. Nah, itu baris pertama yang jadi acuannya. Nah, untuk mengenolkan 2 ini, acuan dengan minus 2 ini, gimana caranya supaya 2 ini menjadi 0 ketika kita operasikan dengan elemen di baris pertama ini. Nah, di baris pertama elemennya itu nilainya adalah minus 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, baris kedua ini 2, gimana supaya 2 ini jadi 0? Kita operasikan dengan jumlahkan dengan komponen elemen yang pertama ini
Maaf, di mana dia jadi 0. Nah, kita bisa buat persamaan seperti ini. Jadi baris kedua ini supaya jadi 0, karena di sini minus 2, tinggal kita jumlahkan saja. Baris kedua yaitu 2 ini, kalau ditambah minus 2, itu hasilnya adalah 0. Nah, jadi persamaan yang B2 ini, baris kedua ini adalah baris kedua yang di sini, yaitu 2, ditambah dengan baris pertama, yang nilainya adalah minus 2, sehingga hasilnya itu sama dengan 0. Nah, ini ya. Oke, jadi dari sini baris kedua ini berubah jadi 0. Nah, gimana dengan yang lainnya ini? Nah, yang lainnya ini ngikut ya. Jadi acuannya kalau yang di kolom kedua, ini juga kolom kedua, baris pertama kolom kedua. Ini kolom ketiga, baris pertama kolom ketiga. Nah, itu. Jadi ketika kita jumlahkan satu dengan menggunakan persamaan ini, B2 ini untuk baris keduanya, maka masing-masing elemen di sini, yang ini berubah jadi 0, yang ini berubah jadi, karena 1 ditambah yang di atas ini 1, maka nilainya jadi 2. Kemudian yang ini minus 1, karena persamaannya adalah minus 1, baris 2 minus 1, ditambah baris 1 itu adalah 1. Maka dia hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita dapat kebetulan nilainya adalah 0. Nah, ini akan memudahkan juga nanti ketika kita mau melakukan substitusi semacam bonus ya. Nah, tidak semua matrik nanti ketika kita lakukan operasi untuk membuat 0 ini, di sini ya tidak selalu 0 ya, tergantung bagaimana nanti nilai daripada masing-masing elemen matrik tersebut. Kebetulan di sini 0 ini adalah bonus ya. Ini akan lebih memudahkan kita ketika kita mencari variabel x2 ini, nilai variabel x2 nya ini. Oke. Nah, itu untuk baris kedua. Jadi tujuan kita adalah mengenolkan yang ini. Nah, sekarang baris ketiganya ini, tujuan kita adalah untuk membuat minus 1 ini menjadi 0. Nah, dengan mengacu kepada elemen pada kolom pertama, karena ini di kolom pertama, tapi yang baris pertama. Oke. Ini baris pertama, kolom pertama, baris pertama. Nah, gimana supaya minus 1 itu menjadi 0? Nah, ini nilai B1-nya minus 2. Minus 2, sedangkan B3-nya itu minus 1. Jadi minus 1 itu supaya jadi 0 harus ditambah 1. Ya, harus tambah 1. Nah, sedangkan di sini minus 2. Gimana caranya supaya minus 2 itu menjadi 1? Maka minus 2 itu kita kalikan dengan minus setengah. Nah, jadilah rumusnya minus setengah dikali B1 seperti ini. Apakah harus rumusnya atau persamaannya hanya bersama seperti ini saja? Nah, tidak juga. Jadi kalian juga bisa, kalau misalkan tidak mau menggunakan pecahan seperti ini, gimana caranya? Nah, mungkin yang gimana caranya supaya
minus 2 ini dijumlahkan dengan minus 1 ini, hasilnya jadi 0. Nanti kalian coba-coba. Akan dikalikan berapa ini, di 3 nya ini kalikan dulu boleh, minus 3. Supaya ini jadi minus 3, ini jadi plus 3 gimana? Nah, seperti itu ya. Jadi tidak mutlak persamaan itu hanya yang ini saja, bisa juga menggunakan persamaan yang lain. Intinya adalah bagaimana caranya supaya ini 0 dengan acuan kepada elemen yang di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang setelah kita terapkan persamaan ini tadi, nilai matrik itu berubah menjadi seperti ini. Di B3 nya sama, jadi di yang ini 2 ini sesuai dengan rumus ini dikali minus dikurang setengah dikali 1. Nah itu jadi 2 dikurang setengah 0,5, jadilah dia 1,5. Nah seperti ini. Oke, ini kemudian minus 2 dikurang setengah, jadi minus 2,5. Sama dengan yang di sini juga sama ya. Yang di kolom ini juga mengikuti rumus ini, acuan dengan di baris pertama. Jadi kalau ini 3 tambah 4 7 ya. Kemudian 1 dikurang setengah dikali 4, 1 dikurang 2 itu minus 1. Kita dapatkan di langkah pertama ini matriknya berubah menjadi seperti ini. Nah kemudian angka yang berikutnya kita akan mengenolkan yang di sini. Nah, jadi kita nggak pakai yang ini lagi. Setelah perubahan ini di langkah pertama, sekarang kita akan mengenolkan yang ini. Nah itu. Ya. Gimana caranya mengenolkan yang ini? Nah, jadi kita akan mencari B3 nya ini nilainya supaya jadi 0. B3 ini 1,5. Nah sekarang kalau di kolom kedua, maka yang menjadi acuan itu adalah di baris kedua. Jadi kalau di kolom kedua, baris ketiga, kalau tadi baris pertama, di langkah pertama, nah ini keliru ya. Ini keliru, nanti diperbaiki aja. Ini benar. Ini B3. Nah, itu B3. Ini kata ini B3 benar. Nah, yang di sini itu adalah B2. Nah, ini B2 ya. Oke. Nah, gimana caranya supaya yang ini dengan mengacu kepada ini nilainya jadi 0? Maka kita kurangkan dengan 1,5 per 2 dikali B2, karena nilai B2 ini adalah 2. Dengan persamaan seperti ini, maka B2 itu dikalikan setengah per 2 itu, jadi kalau kita masukkan ke sini 1,5 dikurang berapa
dikalikan dengan baris kedua itu yang kebetulan nilainya adalah 2, hasilnya jadi 0. Nah, maka kita kalikan dengan setengah per 2. Seperti itu ya. Nah, ini kita coret, setengah dikurang setengah sama dengan 0. 0 ini. Nah, berikutnya, karena di sini 0, min 2,5 dikurang 0. Kemudian yang ini 1 dikurang minus 1 dikurang 1,5 per 2 dikali 7, yaitu 6 minus 6,25. Nah, oke. Jadi dari langkah pertama ini kita dapatkan matriks seperti ini. Nah, ini. Nah, dari sini nanti kita ubah dalam bentuk sistem persamaan linear seperti ini. Nah, di sini karena nah, jadi kita substitusi balik ya, dari yang paling bawah ini, kalau kita rubah persamaannya jadi seperti ini. Nah, dari sini kita akan dapatkanlah X3, yaitu X3 itu dapat dari mana 2,5 ini? Nah, dari X3 itu berarti adalah min 6,5 6,25 dibagi dengan minus 2,5. Nah, nilainya ini. Kemudian setelah dapat X3, kebetulan di sini bonus tadi, koefisiennya di X3 ini 0, maka kita langsung bisa menentukan nilai X2-nya. 2X2 sama dengan 7, maka X2-nya 7 dibagi 2, 3,50. Karena 2 desimal ya. Di belakang koma kita buat seperti. Nah, kemudian setelah dapat X2, X3, kita substitusikan ke persamaan yang pertama ini. Dari sini. Nah, dapatlah nilainya X1-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, maka kita dapatkan masing-masing variabel itu X1 sama dengan 1, kemudian X2 itu 3,5, kosong, kemudian X3-nya sama dengan 2,50. Jadi operasinya ada kemungkinan kita langsung dapatkan akar di sini. Jadi dia langsung konvergen di sini. Berbeda dengan kemarin yang metode Gauss-Seidel. Kalau Gauss-Seidel dia mungkin kita perlu beberapa iterasi untuk sampai kepada hampiran akarnya. Nah, kalau di sini kita akan dapatkan hampiran akarnya itu ketika kita melakukan langkah yang kedua ini, yaitu melakukan substitusi balik atau back substitution. Nah, oke. Kira-kira seperti itu ya untuk langkah-langkah penyelesaian persamaan linear menggunakan metode Gauss-Pivot ini. Nah, nanti ada latihan, nanti kalian coba ya, beberapa soal ini menggunakan eliminasi Gauss-Pivot. Mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Saya pikir sampai di sini. Jadi kalian lihat lagi bagaimana tadi algoritma ataupun langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode eliminasi Gauss-Pivot ini. Baik, untuk mengakhiri
Hari ini Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.